Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin. Bab baru sekarang ya, yang kemarin sudah selesai babun fil mujahadah. Ya, kesimpulan akhirnya dari bab yang kemarin dengan 17 hadis ya, cukup banyak. Kesimpulan akhirnya adalah itu satu ya, Allah menuntut umat Islam itunya yang beragama Islam bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Ya, bersungguh-sungguh ya dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam. Kemudian yang kedua gitu ya, ciri ya, orang yang lemah sebutlah gitunya, ciri orang yang lemah kesungguhannya dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam itu adalah masih banyak mengikuti al-hawa ya, masih banyak mengikuti hawa nafsu, masih banyak mengikuti kahayang jeung karesep, lah itu kahayang atau keinginannya sendiri. Itunya diambil dari definisi ya, mujahadah itu kan demikian ya, fatmun nafsi anil ma'lufat ya, menyelamatkan diri dari pengaruh al hawa, pengaruh hawa nafsu, kahayang jeung karesep. Nah di situ terlihat berarti mujahadah atau kesungguhan seseorang yang dalam beragama Islam itu, dalam mengamalkan menjalankan ajaran Islam itu dari sana terlihat ya. Kalau masih banyak mengikuti kahayang jeung karesep, melemah berarti kesungguhannya. Nah, kurang lebih demikian lah hanya pada akhirnya kesimpulannya gitu demikian. Tentu wajib ya, Allah menuntut, wajib berarti Allah menuntut umat Islam itu bersungguh-sungguh dalam menjalankan mengamalkan ajaran Islam. Wajib berartinya mujahadah itu wajib, dan kuncinya adalah sesuai yang didefinisikan oleh para ulama, itu kuncinya adalah selamatkan, jauhkan itu dari pengaruh al hawa. Tambahan sedikitnya, kebetulan juganya sejalan gitu ya, yang juga sudah baru selesainya kajiannya dalam Tahdzibul Akhlak tentang penyakit hati al-ghurur, di mana definisi al-ghurur itu kan sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Nah ini sangat kelihatan nih, seperti kalau sampai seperti ini kena gurur lagi, artinya ya kesungguhannya lemah, kesungguhannya tidak ada, kena lagi oleh penyakit hati al-ghurur. Ya, definisi penyakit hati al-ghurur itu kan merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, bahkan merasa nyaman, nikmat dan bahagia apabila melakukan sesuatu yang berasal dari tuntutan al-hawa. Nah, sejalan lah ya, parah berarti sebetulnya yang tidak bersungguh-sungguhnya di dalam beragama Islam ini ya, tidak memenuhi kewajiban itu ya, perintah tuntutan dari Allah untuk bersungguh-sungguh, dan banyak hal lah ternyatanya terkait juga dengan penyakit hati al-ghurur. Nah sekarang yang baru nih, ke-12-nya, bab ke-12. Jadi bab kemarin itu bab ke-11-nya tentang mujahadah atau bersungguh-sungguh sudah selesai. Sekarang bab baru, babul hasi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Ini kalau mengikuti terjemahnya yang judulnya demikian, bab dorongan, itulahnya dorongan, anjuran, tekanan, artinya memang harus ditekankan gitu ya, anjuran, dorongan, ditekankan
untuk banyak mengumpulkan bekal berupa amal soleh di akhir umur. Ya, atau lah kalau yang lebih pendeknya yaitu hanya banyak beramal soleh, memperbanyak amal soleh di akhir umur. Kebetulan hanya baru kemarin juga saya mendengar ini kajian dulu almarhum Al Ustadz Usman Solehuddin terkait hal ini terkait hal ini itu yang kemarin kalau nggak salah kurang lebih seperti inilah. Kalau kita mau pergi dari sini ke Cimahi bawa bekal 50.000 cukup nggak? Kan dengan perhitungan, berarti kan dengan perhitungan berapa gitu lah. Kalau dipakai ongkos misalnya sebagian ongkos sekian lah, masih ada lah untuk makan minum, berani pergi dengan membawa uang sekian, uang 50.000. Nah kalau pergi ke Jakarta dengan uang 50.000, nah berarti kita kan berhitung mana cukup, pasti nggak akan berani. Ya pasti nggak akan berani ya pergi ke Jakarta gitu dengan uang 50.000. Apalagi yang lebih jauh misalnya. Ya apalagi yang lebih jauhnya, artinya lebih jauh berarti menuntut bekal yang lebih banyak. Nah yang pergi ibadah haji bawa bekal berapa sih? Masa 50.000 ke Jakarta Wemolwani, pergi ke Jakarta saja gak akan berani lah itunya, kecuali nekat bonek bonek mah duit gak wae. Nah ini ya analogi lah itu, anggap analogi. Coba kita berhitung dengan, jadi perlu bekal berapa kira-kira kalau kita pergi ke Cimahi misalnya ada 50.000, nah berani lah, cukup berarti menurut perhitungan. Ke Jakarta udah agak berani, mana cukup. Lebih jauh lagi misalnya ke Palembang, lebih lagi ke Medan, ke Mekah. Nah maksudnya dalam kajian tersebut, nah kalau ke akhirat kira-kira mau bekal berapa? Mau berapa banyak bekal yang kita bawa? Dan harus wajib kudu itunya pergi ke akhirat itu wajib membawa bekal. Nah kira-kira mau bekal berapa banyak? Dengan perhitungan ke Cimahi aman gitulah, aman lah dengan uang 50.000. Aman artinya aman lah dengan pergi ke Cimahi dengan uang sekian. Nah, pergi ke Jakarta pasti kita sudah merasa nggak aman kalau pergi ke Jakarta dengan membawa bekal sekian. Ada ke akhirat mau bawa bekal berapa banyak? Nah ini dia bab 12 itu demikian ya. Babul hasi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Nah kurang lebih ya ini ya kalau disingkat, memperbanyak amal soleh di akhir umur. Nah sementara kan umur itu Allah rahasiakan lagi kan, umur siapa yang tahu? Ya umur seseorang, usia seseorang itu jatah hidup di dunia kan dirahasiakan oleh Allah. Artinya kan ini harus setiap saat, setiap waktu. Ya karena jatah hidup kita ini mau sampai hari ini kah, besok kah, lusa kah? Artinya setiap hari itu harus kita simpulkan lah, harus kita tetapkan bahwa ini sudah hampir menuju akhir. Setiap hari berarti kan setiap hari ini sudah hampir menuju akhir. Karena tidak tahu kan, kalau seseorang yang umurnya 20
Emang iya gitu sampai 50? Yang umur sekian, yang umur 50, iya itu sampai 70. Beragamlah kan ya, beragamlah jatah usia manusia. Malah ada yang meninggal di dalam kandungan, keluar aja belum. Sudah ada kan yang meninggal di dalam kandungan, keguguran, apa kaluron, padahal lahirnya juga belum. Ada yang ketika lahir meninggal. Ya, bayi gitunya yang apa namanya, yang lahir meninggal. Ada yang setengah jam, 1 jam setelah dilahirkan kemudian meninggal. Nah itu sangat beragam. Nah artinya ini kan harus setiap saat, berarti ya harus setiap saat, harus setiap hari, setiap saat atau setiap hari lah gitu ya, kita tetapkan bahwa ini adalah hari terakhir. Ternyata besoknya meninggal, oh pasti banyak kan yang kejadiannya demikian. Nah jadi judulnya demikian ya, bab memperbanyak amal soleh di akhir umur. Ya kan ini agak anehnya, emang akhir umur kita tahu kan enggak gitu kan? Ya emang akhir umur kita ini sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Ya artinya setiap hari lah tetapkan bahwa ini hari terakhir. Nah perbanyaklah berarti kan maksudnya ya, perbanyaklah beramal soleh. Karena secara umum anggaplah ini secara umum kan di ayat ini kan, di ayat surat Al-Insyirah. Ya, surat Al-Insyirah, surat Alam Nasroh, di ayat kedua terakhir itunya yang ini auzubillahiminasyaitonirrajim. Fa iza farogta fansob. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan suatu amal soleh, fansob itu maka bersiaplah untuk beramal soleh lagi. Terus kalau sudah selesai kemudian apa? Beramal soleh lagi. Terus beramal soleh lagi. Kalau orang Sunda bilang mah beramal soleh lagi, beramal soleh lagi, beramal soleh lagi, cek orang Sunda mah tapi ngajoprak dah. Teu walak kayu, teu bisa nanaon karena capek, karena beramal soleh, beramal soleh, beramal sampai ngajoprak. Nah kalau seperti itu benar bahwa Allah yang mengistirahatkannya dengan jaminan pahala amal soleh yang biasa dilakukan oleh Allah tetap diberikan. Nah kalau kita beramal soleh terus istirahat, nah jauh istirahat wae, mungkin demikiannya apa namanya, kurang lebihnya Allah mengatakan tuh kakak lagi hiji amal soleh teh jauh istirahat teh, di amal soleh nah hiji istirahat mah gampang. Faiza farogta fansob, setelah selesai beramal soleh itu bersiap lagi. Berikutnya apa? Amal soleh lagi. Berikutnya apa lagi? Amal soleh lagi. Ya seperti itulah itu manusia hidup di dunia. Nah tadinya kalau untuk mengumpulkan bekal supaya cukup, karena manusia itu akan pergi ke akhirat. Makanya mau 50.000. Tetap mengumpulkan bekalnya itu dengan cara demikian. Faiza farogta fansob. Apabila selesai beramal soleh maka bersiaplah untuk beramal soleh lagi. Nah, melakukan demikian itu untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal, karena perjalanan ini amat sangat jauh ke akhirat, atau ke Cimahi deket. Berani dalam kurang berani ke akhirat mau 50.000 ke Jakarta gente pan tadi kan, ke Jakarta gente. Nah ini ke akhirat mau bawa bakal sebanyak apa supaya aman gitu kan, supaya aman. Nyari reka dinya 50.000 gimana ya tuh Cimahi mah aman lah gitu, orang merasa aman dengan membawa bekal sekian. Nah kira-kira untuk merasa aman ketika kita pergi menuju akhirat, bekalnya harus sebanyak apa?
Nah, sementara Allah kan memberi waktunya, sok atuh kumpulkan bekalnya. Ya kumpulkanlah bekalnya untuk dibawa ke sana. Nah, ayatnya dulu ya seperti ini ya, seperti bab-bab sebelumnya, karena setiap babnya dari seperti yang kemarin kan bab mujahadah. Ini penulis kitab Riyadhus Shalihin ya Imam An-Nawawi memulainya dengan ayat dulu. Di setiap bab sama sebetulnya ya, ayatnya dulu itu ayat-ayat Al-Qur'an ya, karena yang pokok dasar pondasinya apapun yang ada di dalam Islam ini adalah Al-Qur'an. Nah, tentang hal ini ya, yang dijadikan dalil, yang dijadikan dasar pondasi dari masalah bab tentang memperbanyak amal soleh itu adalah surat Fatir ayat 37. Di sini yang dikutipnya hanya potongannya. Ini yang dikutip hanya potongannya. Nah, ternyata ini Imam An-Nawawi nya penulis Riyadhus Shalihinnya ini mengikuti lah gitunya, mengikuti Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari dengan ayat yang sama, ayat yang ini potongannya juga sama nih ya, seperti yang ada di sini di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Imam Bukhari nya ini ayat ini di dalam kitab Riqaq, udah lamanya sudah kita kaji, tapi sudah lama lahirnya, sudah banyak yang lupa bahkan, yaitu tentang apabila di umur seseorang mencapai 60 tahun maka itu sudah sangat lama hidup di dunia. Untuk umat Rasulullahnya itu sudah Allah memberi tadi waktu dan kesempatan yang banyak untuk mengumpulkan amal. Nah, bahkan gitunya apabila sampai kepada umur 60 maka itu sudah lampu merah, bukan lampu kuning lagi, sudah lampu merah, urusan keduniaan itu harus sudah betul-betul ditinggalkan. Ya, artinya kalau sudah mencapai umur 60, nanti juga di sini ada nih, di sini ada dikutip juga nih oleh penulis kitab Dalilul Falihin penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari. Berarti nah ini apabila sudah mencapai umur 60 maka harus sudah berhenti urusan keduniaan, harus sudah betul-betul total hidupnya, katakanlah di dunia ini hanya tentang surga, hanya tentang bagaimana mengejar meraih surga. Kalau 60 ternyata melanggar lampu merah, berarti kalau umur 60 tidak demikian, tak itu judulna kobra. Itu kobra umur 60 teh melanggar lampu merah, berarti itu sudah lampu merah lakinya untuk hal-hal keduniaan harus sudah ditinggalkan. Nah, ayatnya surat Fatir ayat 37. Nah, tapi yang ada di sini ada yang dimuat gitunya, ini potongannya. Nah, supaya lebih lengkap, nah kita baca nih ya surat Fatir terkait hal ini. Surat ayat dari ayat 36. Ayat 36 dan 37. Ya, coba kita lihat nih ya, nanti sangat itu terlihat tentang tentang umur nih ya, tentang umur. Nah, di mana di sini dia kan kalau oleh Imam An-Nawawi itu kan dimunculkan demikian, perbanyaklah itu beramal soleh di akhir umur, padahal akhir umur itu nggak ada yang tahu. Kita lihat nih ayat 36-37. Ayat 36-nya nih. Wallazina kafaru
lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, ya kalau Quran kan bicara yang masuk neraka itu kafir, pastinya kalau Al-Quran yang bicara yang masuk neraka itu kafir. Kalau dalam hadis kan yang mengikuti orang kafir ikut masuk neraka. Dan orang-orang kafir, bagi mereka adalah neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat-sangat kufur, orang-orang yang sangat durhaka, orang-orang yang menentang gitu kepada Allah dengan keras. Yang satu nih di ayat ini saja dulu, ayat ininya dulu. Yang satu berarti ini Allah sudah memastikan bagi orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Kemudian yang kedua, nih isi ayat ini, mereka tidak ada mati bagi mereka di dalam neraka. Enak aja, kalau mati berakhir berarti. Ya kalau mati berarti selesai kan, orang mati sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Ya, sehingga tidak ada mati bagi mereka ya, di dalam neraka. Nah, beda dengan orang Islam yang masuk neraka. Kalau mereka kan abadi, orang kafir abadi di dalam neraka, nggak ada mati bagi mereka. Kalau bagi orang Islam yang masuk neraka, begitu masa hukumannya habis, mati di dalam neraka. Nanti ada yang mengambil, lalu dibawa dimasukkan ke surga. Nah, tapi kan jangan dikira di neraka sebentar. Betul lah, pada akhirnya karena orang Islam tidak abadi di neraka. Nah ini bagi mereka, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak juga diringankan dari mereka siksaannya. Nah, ayat ke-37-nya nih. Wahum yastorihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Awalam, nah mulai dari kalimat ini nih ya yang dijadikan dalil nih ya, yang dimuat nih di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir fazuku fama lizzolibina min nasir. Ayat ke-37-nya nih ya, disambungkan dari yang tadi demikiannya. Pasti masuk ke jahanam, tidak ada mati, tidak diringankan siksaan bagi mereka. Ya itulah siksaan dari Allah bagi orang-orang yang sangat durhaka. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana, ngaku geningan aja di itu mah. Ngaku geningan, siapa sih yang mereka seru? Dengan seruan seperti ini, wahai Tuhan kami, baheul teu ngaku atuh. Yawahum yastorihuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, pasti kami akan mengerjakan amal soleh yang jelas beda dengan yang dulu pernah kami kerjakan ketika di dunianya. Kami akan beramal soleh, akan beramal solehnya yang jelas itu beda dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakanlah kepada mereka, tayenya yang di potongan ayat yang dijadikan dalilnya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Artinya sudah diberi cukup waktu. Nah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Nah, artinya data malikir itu.
Afala ta'qilun, mau paingan, pantas banyak ayat yang demikian ya. Setelah Allah menerangkan sesuatu itu di sebelumnya, lalu diakhiri dengan afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak mau berpikir? Bukankah kalian punya akal? Ya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan juga telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Karena Allah tidak akan mengazab seseorang atau satu kaum tanpa peringatan lebih dulu, itu tidak pernah. Ya, Allah tidak pernah mengazab baik perorangan artinya ya, ataupun satu kaum tanpa peringatan lebih dulu. Nah, peringatannya ini disampaikan oleh utusannya. Yang peringatan dari Allah ini disampaikan oleh Allah melalui utusannya, melalui Rasulullah SAW. Nah, ini nih ya, kalimat ininya ya tentang umur kan sekarang ini nih ya. Tentang bukan tentang umur, tentang perbanyak gitu beramal di akhir umur. Sementara akhir umur gak ada yang tahu. Artinya kan ya perbanyaklah tiap hari. Karena siapa tahu berarti kan hari ini adalah hari terakhir. Besok barangkali itulah hari terakhir. Maka rasakanlah azab kami. Ya, ini yang dikatakan tadinya kepada orang-orang yang di neraka itu ya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Artinya telah memberi waktu yang cukup itu bagi kalian, bagi yang mau berpikir. Dan juga peringatan sudah Allah berikan melalui utusannya. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Nah, ini nih ayatnya demikiannya, rangkaiannya dua ayat, titulahnya potongannya adalah awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memberi kamu umur yang cukup, ma yatazakkaru fihi man tazakkaro, ya bagi orang yang mau berpikir, waja'akumun nazir, dan juga telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Nah, ayatnya ini ya yang dijadikan landasan. Nah, tapi yang penting tadi, yang penting tadi, ini kan judulnya demikian ini ya. Ininya dulu berarti kannya dasarnya lah gitunya, pondasinya ini ayat Al-Qur'an. Nah, yang oleh penulis ini penulis Riyadhus Shalihin itu diberi judul demikian. Ini fikihnya ya, fikih penulisnya nih. Fikihnya apa? Perbanyaklah. Nah, itu kesimpulan berarti kan, perbanyaklah beramal soleh di akhir umur. Ini jenius nih ya Imam An-Nawawi ini. Perbanyaklah beramal soleh di akhir umur. Emang tahu? Nah, itu kan emang tahu gitu. Emang tahu kita ini akhirnya kapan? Kan gak ada yang tahu. Anggaplah bahwa hari ini, inilah hari terakhir. Kan demikian berarti anggaplah ini hari terakhir. Artinya kan ini ya perbanyaklah beramal soleh setiap saat, setiap hari, karena kita tidak tahu itu umur kita ini mau sampai kapan. Nah, apalagi nanti kalau yang sudah diberi jatah usia sampai 60 tadi tanya, wah itu sudah sangat cukup, jauh banyak gitulah, lebih dari cukup. Nah, waktu yang Allah berikan untuk yang tadi untuk mengumpulkan bekal, karena manusia itu akan melakukan perjalanan yang amat sangat jauh. Ke Cimahi mah deket, ke Jakarta mah deket, ke Mekah mah deket, ke bulan mah deket, ke akhirat itu manusia mah perjalanannya itu perjalanan yang amat sangat jauh. Tentu bekalnya kan harus cukup supaya aman gitu kan, karena semua manusia kan ingin demikian.
Dengan analogi tadi kan nggak akan jadi pergi, masa bekalnya cuma sekian nggak akan merasa aman karena bekalnya kurang. Kakara ke Jakarta segitu teh. Nah, hari ke akhirat hare-hare, oh ya, kumaha teh, hari ker, hari apa namanya, memikirkan gitunya, memikirkan nggak itu bekal untuk pergi ke akhirat sudah berapa banyak? Hare-hare anu eta mah. Qala Ibnu Abbasin wal muhaqqiquna wa maknahu, ini saya kira nggak terlalu penting ya bagian ininya nih ya. Maknahu awalam nu amirkum. Kata Ibnu Abbas dan para ahli tafsir, makna dari ayat awalam nu amirkum, jadi ayat 37-nya surat Fatir, awalam nu amirkum sittina sanatan, 60 tahun. Itu menurut Ibnu Abbas dan banyak ahli tafsir ya. Bukankah kami telah memberi waktu yang panjang? Berapa sih? 60 kata Ibnu Abbas. Ya, karena kan di ayatnya demikian, tadinya awalam menu amirkum, yang kurang lebih lah terjemahnya demikian ya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu atau memberi waktu yang panjang, memberi umur yang panjang untuk dapat berpikir. Berapa sih? Ibnu Abbas dan para banyak ahli tafsir menyebutkan 60. Nah, di mana hal ini ya, nanti ada hadisnya yang Rasulullah ternyata yang menyebut 60. Rasulullahnya menyebut 60 tadi dengan penjelasan bahwa setelah umur 60 nggak ada alasan. Itu yang ya kalau bahasa Indonesianya dengan apa namanya, dengan ungkapan, dengan sebutan, kalau sudah 60 itu sudah lampu merah berarti. Nah, setelah 60 masih keneh kikituan jadi kobra, nggak ada alasan. Nggak ada alasan nantinya. Nanti di hadisnya lah. Jadi ini yang ini dulu nih. Nah, Ibnu Abbas dan banyak ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat awalam nu amirkum, bukankah kami telah memberi umur yang panjang? Ibnu Abbas menyebutkan 60 tahun. Nah, di mana hal itu dikuatkan oleh hadis yang dimuat juga nanti oleh penulis nih hadisnya yang menyebut angka 60. Wakila, ini biasa nih, tapi kita bacakan saja nih ya. Wakila, ada yang mengatakan maknahu bahwa ya apa namanya, memanjangkan umurnya itu adalah sama ni asrota sanatan, 18. Diketahui dari pendapat 18 tahun nih. Wakila sama ni asrota sanatan, 18 tahun. Wakila, ada juga yang mengatakan arba'ina sanatan, 40 tahun. Itu dikatakan oleh Hasan Al-Bisri, Al-Kilabi dan Masruk. Ini tabi'in nih, ketiga-tiganya yang mengatakan 40 tahun. Wa nukila an Ibnu Abbasin aidon, tapi ada juga ternyata nih ya riwayat dari Ibnu Abbas itu yang mengatakan 40 tahun. Wanakolu, nah ini ada pelajaran yang bagus nih yang sekarang nih. Wanakolu anna ahlal madinati kana iza balago ahaduhum arba'ina sanatan tafarrogo lil ibadati. Ya, mereka nih ya, nakolu mereka ya tentu yang berkompeten di bidangnya nih ya, para ulama, para ahli tafsir itu yang demikian. Dan mereka menukil anak ahlal madinati, bahwa penduduk kota Madinah saat itu, berarti kannya anak ahlal Madinah, bahwa penduduk kota Madinah kanu mereka itu iza balago ahaduhum arba'ina sanatan, apabila mereka itu mencapai umur 40 tahun, tafarrogolil ibadati, mereka itu sudah fokus saja pokoknya
urusan akhirat. Itulah tafarraqu lil ibadati, itu mereka betul-betulnya mencurahkan segalanya itu hanya untuk kepentingan akhirat, hanya untuk kepentingan akhirat itu kan maksudnya kan hanya untuk meraih surga. Ini menyebut angka juga di sini nih ya, ini ya sebetulnya kan kembali ke yang tadi kan, mau umur berapa? Nggak ada sebetulnya. Emang yang umur 25 harus nunggu 30. Ya sama setan deh. Nah kebetulan nih kan itu setan yang ini kan ke arah seperti judulnya kan, banyak lah gitu kan, perbanyaklah beramal soleh. Tapi jurus setannya kan, setan akan menghalangi. Ya setan akan menghalanginya apabila ada orang yang mau beramal soleh dengan jurus-jurusnya itu kan. Nah jurus kedua itu adalah at-taswif. Ya at-taswif itu adalah menunda-nunda. Bisa jadi dalam jangka waktu yang pendek, menunda-nunda nanti. Ibarat ketika pagi hari setan akan membisikkan nanti sajalah sore. Kalau ketika sore hari setan akan membisikkan nanti sajalah kerjakannya pagi hari. Itu kan yang oleh Rasulullah SAW dinasihatkan, apabila kamu berada di waktu pagi maka jangan menunggu sore. Jika kamu berada di waktu sore jangan menunggu pagi. Ya, artinya jangan ditunda-tunda. Bahkan setan ini taswifnya itu sampai ya terkait dengan hal ini. Sehingga apabila yang kena oleh bisikan setan tersebut, dia akan mengatakan ya nanti sajalah soleh mah, nanti sajalah banyak beramal soleh mah kalau sudah tua. Wah eta mah taswif nanti ditunda nanti itu sampai jauh. Ketika muda mengatakan demikian, wah nantilah itu kalau mau ibadah lah gitu, kalau ibadah mau sekolot, cewek gitu soleh mau sekolot. Nah kalau demikian, nah lalu sebelum kolot mau diisi dengan apa? Prinsipnya kan gitu, nanti saja ibadah itu setelah tua. Nah sekarang mau apa sebelum tua? Artinya mereka itu seolah-olah mengatakan puas-puaskan saja dengan keduniaan. Kan yang ke ibadah mah seolah-olah kan ibadah urusan akhirat, di luar itu kan urusan keduniaan. Jadi puas-puaskan saja dulu. Burukan ayat itu dicatat gitu, semua yang diamalkannya kan semuanya ditulis itu kan, semua yang diamalkan itu akan dicatat. Andai benar sampai tua dan benar kemudian beribadah, masalahnya cukup nggak ibadah ini untuk menutupi dosanya yang sebelumnya? Karena sebelumnya dia berdosa akan tidak ibadah, karena dia mengatakan ibadah itu nanti setelah tua. Jadi waktu itu, waktu muda tidak ibadah kan. Nah andai demikian benarlah gitu, bager keneh Allah teh diberilah kesempatan sampai tua, benarlah beribadah setelah tua. Emang cukup amal soleh ini untuk mengimbangi dosanya? Karena pasti berdosa dengan mengatakan demikian, berarti dia tidak ibadah karena kan nanti ibadahnya setelah tua. Itu jurus setannya mencelakakan manusia seperti itu. Atas swift ditunda-tunda, bahkan ditundanya itu bukan hanya ketika pagi, tunda sampai sore, tunda sampai besok, tunda sampai minggu depan. Ini menundanya itu bahkan sampai ya nanti sajalah setelah tua. Andai gitu kan, tadinya andai Allah masih berbaik hati, benerlah umurnya sampai tua. Andai Allah berbaik hati, benerlah orang ini diberi kesempatan untuk beramal soleh. Kan masalahnya cukup nggak nanti amal solehnya? Lebih parah, lebih celaka dari itu ternyata kan. Nanti saja setelah tua, isuk lepai. Ternyata usianya itu hanya sampai besok. Nunggu besok gitu kan, kakak lagi ngomong gitu kan.
Terus saya keur dicai pan ti seureuleuh ti geledug geus sirahna kana jerubak paeh we. Ya ngomong gitu, ibadah mah geus kolot. Ai geus kitu teh tuluy we kacai ti soledat dicai teh tidak gor kena jerubak teh sirahna paeh we. Kolotna irah gitu. Boro-boro nepi ka kolot. Sangat mungkin kan orang yang mengatakan demikian saat itu ternyata tidak lama dia mati. Nah, kembali lagi ke sini nih, yang terakhirnya dari sini adalah mereka menukil nih bahwa orang Madinah itu seperti ini. Apabila gitu ada yang ya sebelumnya pasti itunya mereka itu keurusan ibadah, tapi kalau sudah sampai umur 40 digas pun cek orang mau wah kalau sudah sampai umur 40 banget ke semua sudah tidak ada urusan apapun selain surga itu yang ada di kepalanya. Ya anna ahlal madinati kanu iza balaga ahaduhum arba'ina sanatan tafarraga lil ibadah. Ya penduduk Madinah itu apabila mencapai usia 40 tahun maka mereka akan benar-benar fokus saja hanya artinya lebih lagi lah mennya digas dia dangeun juga nantilah sebutnya urusan ibadah, urusan akhirat, urusan surga. Nah kemudian ini ada penjelasan juga sedikit nih ya dari kata-kata di ayatnya itu ada kata-kata wajah akumun nazir dan kan sudah itunya sudah ada sudah datang kepada kalian. Ini kan apa namanya sebutlah ini firman Allah kepada penghuni neraka kan yang minta dikembalikan lagi itu ke dunia. Minta dikembalikan lagi ke dunia, pasti kami akan beramal soleh. Bedalah pokoknya dengan amal yang dulu ketika di dunia yang menyebabkan kami masuk neraka sekarang. Nah Allah kemudian mengatakan seperti ini kan wajah akumun nazir. Nah maknanya Ibnu Abbas dan jumhur ulama ahli tafsir mengatakan bahwa an-nazir di situ yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nazir itu artinya pembawa ya kan nabi itu kan membawa beritanya. Kalau an-nazir artinya nabi membawa berita yang isinya ancaman dari Allah. Nah itu datang, sudah sampai kepada mereka. Sudah sampai kepada orang kafir nih yang di dalam neraka itu ya. Dulu ketika di dunia sudah sampai kepada mereka. Pembawa berita itunya an-nazir itu isinya ancaman. Kalau basyirun iya anu eta teh ada di dalam Al-Qur'annya yang apa namanya yang menerangkan bahwa aku ini adalah basyirun, pembawa kabar gembira surga, wa nazirun, pembawa kabar yang isinya ancaman neraka. Nah Rasulullah itulah pembawa ancaman demikian. Nah sebentar nih anu ayat nu ngahiji tah basyirun nazir dan nazirun. Al-Maidah 19. Kemudian ayat Al-A'raf 188. Nah ini ana. Nah, ini ayat ini diawali dengan ayat Al-A'raf 188. Katakan olehmu Muhammad itu kan Allah memerintahkan nih Rasulullah mengatakan sesuatu. Apa sih yang harus dikatakan? Ini nih, yaitu la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak berkuasa atas diriku sendiri, bahkan itunya aku tidak berkuasa atas diriku sendiri untuk memberi manfaat atau memadorotkan illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu alamul ghoiba lastaksartu minal khair. Kalau saja aku tahu perkara gaib, pasti aku sudah pasti aku sudah mengumpulkan banyak kekayaan. Wa masanisu, dan tidaklah dan aku tidak akan ditimpa kemadorotan. Ternyata kan contohnya Nabi pernah jatuh dari kuda. Kalau aku tahu urusan gaib, pasti aku tidak akan ditimpa kemadorotan.
Kalau Nabi tahu urusan gaib, berarti Nabi tahu ketika naik kuda kemudian berangkat itu jatuh. Wih, tahu kalau begitu. Ternyata kan Nabi tidak tahu. Nah ini yang terakhirnya, in ana ila nazirun, sesungguhnya aku bukanlah aku ini kecuali nazirun, pembawa kabar ancaman, wabashirun, dan pembawa kabar gembira, li qaumi yu'minun, bagi kaum yang mau beriman. Nah, Nabi ini ya di sini nih di ayat ini kata nazirun itu adalah Nabi. Nah, ayatnya kurang lebih demikian lah jadinya, ayatnya hanya satu. Ya, ada tentang ini ya, tentang apa namanya ini kan kalau judulnya akan tentang dorongan gitu ya. Alah, ini yang kemarin juga nih ya ada kaitannya ini al-gurur. Ini al-gurur kalau tadi kan apa namanya, al-gurur itu tadi kan terkait, kalau tadi kan kaitannya dengan mujahadahnya. Kalau orang yang tidak mujahadah pasti gurur, berarti pasti ada penyakit hati al-gurur di dalamnya. Karena kalau tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, dalam mengamalkan ajaran Islam, pasti mengikuti al-hawa. Ya pasti yang diamalkannya bukan dari Islam, karena kan kalau dengan ajaran Islam nggak ada kesungguhan, tidak bersungguh-sungguh. Ya pasti kan mengikuti al-hawa. Dan benarlah ternyata nyaman, nikmat ketika melakukan tuntutan al-hawa, itulah penyakit hati gurur. Nah, kemudian terkait juga nih dengan gurur nih yang ini nih ya. Kaitannya seperti ini kalau dengan masalah sekarang, dengan apa namanya, dorongan, anjuran gitulah, ditekankan. Ini judul aslinya kan memang demikian, babul hasi, bab dorongan, anjuran, ditekankan, alal izdiadi, untuk mengumpulkan bekal, minal khairi, yaitu berupa amal soleh, fi awakhiril umri, di akhir-akhir umur. Yang terakhirnya ini tentang gururnya, tentang gurur nih yang ada kaitannya dengan hal ini. Nah, demikian nih. Yang terakhir judulnya itu kan tentang gurur, itu kan gurur dengan harta. Gurur karena harta, gururnya pemilik harta. Itu kan judul terakhirnya. Ternyata di antara macam gitu ragam gururnya seperti apa kan, bermacam-macam ya gururnya terkait harta. Nah, ada satu nih ya yang ada kaitan dengan yang ini, yaitu yang orang yang suka datang, hadir, bahkan rutin datang ke kajian-kajian, ke majelis taklim, ke majelis ilmu, tapi tetap saja dia ini tidak beribadah maliyah, tetap saja dia tidak beribadah dengan hartanya, padahal rajin, rutin datang ke majelis taklim, datang ke pengajian-pengajian. Nah, penyebabnya apa? Itu ya, kenapa kok ini masih tetap saja bakhil, intinya masih saja tetap bakhil. Penyebabnya adalah kajiannya, majelis taklimnya, ya kajiannya, majelis taklimnya yang tidak menghasilkan, yang kajiannya, majelis taklimnya yang tidak menghasilkan. Itu apa nama sebutannya gitu, majelis taklimnya kayak mesti kan ada hasilnya kan. Kalau ya kalau majelis taklim kemudian ada kajian, apa sih hasilnya gitu kan harus ada hasilnya. Nah, ini majelis taklimnya gitu yang tidak menghasilkan hasil dari majelis taklim kah, kajian-kajian kah, pengajian lah, tabligh akbar lah, apapun namanya, hasilnya adalah ini hasilnya adalah ini, mestinya hasilnya adalah
menghasilkan yang tadi, menghasilkan dorongan itu untuk beramal soleh. Itu kan mestinya menghasilkan apa kan, kalau ikut kajian, ikut majelis taklim, apa sih, dapat apa sih gitu kan, menghadiri kajian majelis taklim. Hasilnya adalah yang ini, yaitu menjadikan orang itu bersemangat untuk beramal soleh. Ya karena kalau orang sebetulnya dari situ sih sebetulnya ya, dari majelis taklim, dari kajian-kajian itu. Karena kalau tidak, ya tidak ikut kajian, tidak ikut majelis taklim, tidak ikut ngaji, tidak ikut yang seperti itu, ya tahu amal soleh sejak enggak pasti. Tapi ternyata nih seperti ini nih kajian-kajiannya ini tidak menghasilkan. Hasilnya apa? Mestinya yang ikut kajian itu menjadi hasilnya itu adalah memunculkan dorongan, bersemangat untuk lebih baik, lebih banyak, lebih gairah lagi dalam beramal soleh. Ada majelis taklim teh, ada yang salah berarti dengan majelis taklim tersebut. Dan kalau demikian berarti majelis taklim di situ hanya sebagai wacana. Kan sebutnya demikian. Yang dibicarakan agama, yang dijelaskan oleh penceramahnya, ustadznya, urusan agama pasti. Tapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak mengubah apapun. Jadi yang disampaikannya itu hanya sekedar ya gitu, wacana di majelis tersebut. Selesai, nggak ada hasilnya. Secara tidak langsung, majelis taklim yang demikian ini, mereka ini mempermainkan agama, karena dengan adanya kajian-kajian tersebut, inilah hasilnya yang harus muncul gitu, yang harus keluar. Hasilnya itu adalah mendorong orangnya untuk beramal soleh. Kalau yang sudah beramal soleh menjadi lebih semangat lagi. Ternyata kan enggak. Narasumbernya berarti masalah. Narasumbernya berarti masalah karena ya itunya, ya penceramahnya itunya yang tidak mengarahkan, tidak menghasilkan hal yang seperti itu. Gurur itu gurur juga kan. Nah, meskipun pembahasannya kan gurur tentang harta, ya anggaplah gitunya, itu salah satunya kenapa gitu ya, bahkan rutin tadinya ikut pengajian, ikut kajian gitu, ikut majelis taklim dan sebagainya, tapi tetap saja bakhil, tetap saja tidak mau beribadah dengan hartanya. Mestinya kan hasilnya lebih bersemangat lagi untuk beribadah, beramal soleh, termasuk ibadah amal soleh, ibadah atau amal soleh yang berupa ibadah maliyah yang terkait dengan harta. Bakhil ya, anger. Yang salah siapa? Yang salah apanya ini? Majelis taklim bisa jadi. Majelisnya yang salahnya, majelis pengajiannya gitu. Bisa jadi dua kan kemarin ya, bisa jadi karena memang penceramahnya tidak mengarahkan ke sana, atau kalau yang penceramahnya ustadznya sudah gitulahnya mengarahkan ke sana supaya menghasilkan. Tapi ini yang ikut pengajiannya, ya itu yang salah, yang ikut pengajian. Ustadznya sudah menyampaikan, menerangkan, bahkan menekankan mungkin ustadznya beramal soleh, itu beramal soleh, itu yang salah mereka. Majelis taklimnya sudah benar. Nah kembali ini ya ke sini nih, nah, ternyata itu ya, gurur juga gitu yang demikian. Mereka ya tertipu juga karena setelah beres pengajian ada nggak gitu ke yang tadinya keinginan untuk lebih lagi, untuk lebih meningkat lagi nya, untuk keinginan untuk beramal soleh, keinginan untuk tadi kaitannya kesungguhan di dalam beragama, itu kan disebutnya atuh ngaji teh hasilna itu mah. Karena setelah ngaji itu kemudian nu diobrolkan ulin deh. Teh ustad dari mihulana teh tah ieu sumber masalah teh.
beres ngaji ustaz nu ajak ulin. Nah ieu tah eta sumber masalahna teh tah. Nah ini baru nggak akan keburu nih ke hadisnya nih, ini dasarnya dulu ya, dasarnya pondasinya ya dalam bab sekarang ini ya, yang bab ke-12 itu intinya kan bukan hanya di akhir umur gitu, karena akhir umur itu tidak ada yang tahu. Sebetulnya kan ya setiap saat lah, setiap hari lah, anggaplah itu waktu terakhir, anggaplah itu hari terakhir dari umurnya. Karena bisa jadi hari itu dia meninggal, karena bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, dan tidak rugi. Nah ini kan tidak rugi kan kalau ternyata masih apa namanya, ternyata meninggalnya itu masih lama. Oh, untung justru. Karena dia ini apa namanya akan mempunyai bekal yang banyak kan, karena tiap hari ditekankan demikian, perbanyak beramal soleh, perbanyak beramal soleh. Ternyata umurnya masih panjang, untung banget malahan mah, untung pisan kalau demikian. Bisa jadi kan, bisa jadi akan gitulah etamanya, pasti bahkan itulahnya pasti akan menjadi orang terbaik nih, seperti yang nu hadis itu ya. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, manusia terbaik itu yang seperti apa? Manusia terbaik itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ini menjadi orang terbaik. Artinya ini bab sekarang ininya sangat sangat mendorong, justrunya sangat mendorong ke arah sana supaya menjadi manusia terbaik. Bisa jadi bukan hanya sekedar aman. Itulah saya tadi menggunakan kata amannya. Ini kalau bawa bekal sekian aman nggak? Bukan hanya sekedar aman dalam arti bukan hanya sekedar aman dari, amannya itu adalah aman dari neraka, bukan hanya sekedar aman dari neraka, tapi kalau bersiap dengan persiapan bekal amal soleh yang seperti ini ya, yang tiap hari itu berusaha memperbanyak amal soleh, bukan hanya aman dari tidak masuk neraka, bisa jadi masuk surganya pun dengan tingkatan yang tinggi karena bekalnya sangat banyak. Ah, sebentar nih yang hadis barusan riwayat satu teh hanuman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ini riwayat Abu Daud juga ada nih. Ini kurang lebih hadisnya demikian ya. Amr bin Qais dari Abdullah bin Busr. Anak Arabian. Qala ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Dari Abdullah bin Busr, ia berkata, seorang Arab Badui, Arab Badui itu pertanyaannya aralus wae segitu. Arab Badui itu ya, Arab pedalaman nih. Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas? Manusia terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kalau di hadis ini yang kebetulan saja nih saya buka yang ini oleh Imam Abu Daud, ini buat Abu Daud At-Tirmizi nih. Oleh Imam At-Tirmizi disimpan di dalam pembahasan tentang zuhud. Judulnya panjang umur bagi mukmin. Tah panjang umur bagi mukmin berarti harus menjadi yang terbaik. Umurnya panjang, ya seorang mukmin berarti kan amalnya harus baik. Karena orang terbaik itu adalah yang demikian. Itunya orang yang mantola umruhu, umurnya panjang, wahasuna amaluhu, dan baik juga amalnya. Nah, kalau di redaksi yang lain nih, bukan hanya yang terbaik, ternyata yang ditanyakannya. Kalau di hadis redaksi lain masih riwayat At-Tirmizi nya.
Ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Ini ada beda redaksi sedikit lah, tapi maksudnya sama ya. Orang itu menanyakan ayyun nasi khair. Kalau tadi kan man khairun nas. Man itu siapa? Kalau di sini ayyu itu yang seperti apa? Ayyun nasi khairun. Ya yang seperti apa, atau manusia yang seperti apa gitu yang terbaik. Qala man tola umruhu hasuna amaluhu, jawabannya sama lah dari Rasulullah SAW. Nah kalau di hadis redaksi yang ini, orang itu bertanya tentang kebalikannya. Qala, orang itu bertanya lagi, fa ayyun nasi syarrun. Nah orang seperti apa yang paling buruk, yang terjelek, yang paling buruk? Qala, Rasulullah menjawab, man tola umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Yang seperti apa sih yang jelek amalannya? Nah intinya mah dua, taat dan tidak taat sebetulnya. Orang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya, dan itu yang ada segalanya, mujahadahnya ada, berarti ketaatannya tinggi, kesungguhannya tinggi, memperbanyak beramal soleh, itulah. Nah yang sebaliknya, yang manusia terburuk itu adalah, nah iya raja na kobra menu iya kalau beragajul itu nuki panjang umurna beki, kalau tuh beki ngaco hirup nanti. Ya, umurnya panjang tapi buruk amalnya. Tak berarti buruk amalnya itu ya jauh dari ketaatan, boro-boro beramal soleh. Ya seperti itulahnya orang yang terburuk adalah orang yang umurnya panjang tapi buruk amalannya. Nah saya kira cukuplahnya untuk ya mukadimahnya lah, fondasinya. Dan sebelum ke hadis-hadisnya ya, karena di semua bab itunya di dalam kitab aslinya kan Riyadhus Shalihin ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin penulisnya Imam An-Nawawi itu memulainya dengan memasukkan ayat. Nah, karena kan memang fondasi dasar dari semua yang ada di dalam Islam ini adalah Al-Qur'an. Nah nanti di dalam bab ini ternyata hanya ada 5 hadisnya. Ini ada 5 hadis ya. Insya Allah lah nanti kita lanjutkan lagi nih. Nah terserahnya untuk sekarang itu landasannya adalah surat Fatir. Yang isinya intinya jadi ayat tersebut, karena makanya ini diambil hanya potongannya. Bukankah kami telah memberi waktu yang cukup kalau kamu mau berpikir, dan peringatannya pun sudah disampaikan. Nah, kurang lebih demikian lah ya. Dan ini kan Allah berfirman demikian di dalam rangkaian ayatnya tadi. Ini Allah sampaikan kepada mereka yang masuk neraka. Ternyata mereka menyesal karena waktu di dunia tidak beramal, kan bahkan mereka mengatakan demikian, pasti kami akan beramal soleh, bedalah pokoknya dengan amal yang dulu kami lakukan di dunia. Atau dunia nage jang sirapan pas kiamat ya dunia di langit kan, terus ke mana ya yakun dewe atuh dunia na ngun lah ngun lah wes mana hunggul gitu, tinggal rasakan pokoknya. Ya udah dulu lah ya, terus seletah mukadimah lah dari bab sekarang. Ini juga sangat luar biasa lah ini, saya kiranya penulis kitab ini dengan judul-judulnya pun itulahnya yang kemarin kan tuntutan, intinya ya tuntutan menekankan untuk bersungguh-sungguh dalam beragama ini. Ya jangan main-main, jangan jangan setengah-setengah. Kalaupun tidak main-main itunya, jangan main-main dalam urusan agama, jangan setengah-setengah. Nah, hal sudah jelas lah aja kemarinnya. Nah sekarang juga nih sama nih ya, tuntutan sangat ditekankan untuk beramal soleh atau banyak-banyaklah beramal soleh, intinya lah demikian.